Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Dr. Kiai Haji Masrur Anhar, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yang saya hormati dan saya banggakan, Insinyur Afrian Shah Nur, MSc, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, sekaligus adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dr. Fahri Bahari, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang. Para Wakil Ketua Umum, Wakil Sekjen, dan para Ketua Badan Otonom, Badan Khusus, dan Bapilu Partai Bulan Bintang. Para Ketua DPW, DPC Partai Bulan Bintang dari seluruh Indonesia yang hadir. Ketua Panitia Minat dan Deklarasi yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSc. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Haji Jazilul Fawait, SQMA, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sekaligus adalah Wakil Ketua MPLRI, yang mewakili Ketua Partai, yang mewakili Ketua Umum Partai Golongan Karya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saudara Muhammad Edi Dwiyanto Suparno. Yang saya hormati, Ibu Sheryl Tanzil, yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati, Dr. Haji Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Yang mewakili Ketua Umum Partai Buruh, Saudara Manuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania, dan juga Ketua Prabowo Mania 08. Saudara Sanggar Surbakti, Ketua Aliansi Aktivis 98. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, yang saya hormati Haji Muhammad Anies Mata. Ketua Umum Partai Garuda, Rida Sabana. Ketua Relawan Jokowi yang saya hormati, Chris Budiarjo. Jenderal TNI Purnawirawan Amustadi Sasongko Purnomo. Mantan Prastawa, teman saya satu angkatan, beliau Haji Mahayasa. Saya biasa beliau. Saudara Yanda Isa, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang. Juga saya dapat laporan ada pesilat-pesilat dari
Banten terumbu Banten. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan hari ini kepada acara yang demikian penting. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi nafas, dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya pada kesempatan ini yang juga merupakan hari ulang tahun yang ke-25 PBB yang jatuhnya 17 Juli, dan hari ini adalah tanggal 30 Juli. Saudara-saudara sekalian, ulang tahun tersebut yang digunakan sebagai kesempatan menyampaikan suatu keputusan Partai Bulan Bintang, yaitu suatu deklarasi yang mencalonkan saya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sungguh adalah sesuatu yang mengharukan bagi saya. Dalam deklarasi tersebut disampaikan beberapa pertimbangan, dan dalam pertimbangan tersebut terkandung harapan. Saya merasakan suatu harapan dan kepercayaan yang demikian besar pada diri saya, dan saya hanya bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga supaya saya mampu menjalankan harapan-harapan itu, sehingga saya tidak akan mengecewakan pertimbangan-pertimbangan dan harapan-harapan tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan yakin bahwa masih banyak putra-putri Indonesia yang lebih baik dan lebih mampu daripada saya. Tetapi apabila memang saya diperlukan untuk bersama-sama dengan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, diminta untuk memimpin bangsa dan rakyat Indonesia, saya harus memberi segala yang ada pada saya untuk menjalankan keputusan tersebut. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan-harapan dari Partai Bulan Bintang, dari partai-partai lain, dari partai PKB yang sudah lebih hampir 1 tahun mendukung saya, dan dari semua unsur yang saya harapkan akan bersama kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti pada saat sekarang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat kaya, bangsa yang besar dan yang sangat kaya
selalu akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Ulang, kalau kita tidak punya potensi, kalau kita tidak punya sesuatu kebesaran dan kekayaan, kita tidak akan diganggu. Justru karena kita besar, justru karena kita kaya, kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, kondisi dunia sekarang adalah kondisi yang penuh tantangan. Saudara-saudara sekalian, baru beberapa hari yang lalu negara-negara di sekitar kita yang adalah penghasil besar pangan dunia, mereka menghentikan ekspor beras. Ini memberi suatu tanda kepada kita bahwa kita harus benar-benar bekerja keras untuk menjamin keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu, peristiwa hari ini adalah suatu langkah menuju suatu prasyarat untuk Indonesia aman, Indonesia kuat, dan Indonesia bangkit. Yaitu prasyarat yang saya maksud adalah persatuan bangsa Indonesia, saudara sekalian. Kita akan mampu menghadapi segala tantangan manakala kita kompak, kita bersatu, kita kerjasama, terutama para elit bangsa dan negara. Karena itu, hari ini saya merasa besar hati. Saya melihat tokoh-tokoh nasional yang berada di depan kita semua, saudara sekalian, yang mewakili berbagai kelompok, berbagai kekuatan politik hadir di sini, dan saya yakin dan percaya kita akan melihat penambahan kekuatan politik itu di hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang. Karena itulah prasyarat untuk kita aman, selamat. Saudara-saudara, tanpa persatuan tidak mungkin ada stabilitas, ketenangan, dan perdamaian. Tanpa perdamaian tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin ada pembangunan ekonomi yang berhasil. Tanpa kerukunan, tanpa kesejukan, tanpa kerjasama, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya bertekad, manakala dengan dukungan saudara-saudara, saya diberi kepercayaan, diberi mandat oleh rakyat Indonesia, saya akan mengajak semua kekuatan politik untuk bersatu, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab, bersama-sama bekerja untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu tujuan kita. Dan kita yakin, kita percaya bahwa kita memiliki potensi dan kemampuan untuk kita bangkit menjadi negara yang makmur, saudara sekalian. Kekayaan kita luar biasa. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo harus diakui bahwa pemerintah ini mampu mengendalikan dan mengelola kehidupan politik dan pembangunan ekonomi bangsa. Diakui oleh seluruh dunia, pemerintah ini mampu mengatasi
krisis pandemi COVID-19 dengan kecepatan yang tidak diduga-duga oleh bangsa-bangsa lain. Kita ternyata telah mencapai berbagai tonggak-tonggak keberhasilan yang memang belum membuat kita sempurna atau aman. Kita masih harus kerja keras. Kita masih harus bekerja keras. Dan untuk itu strategi pembangunan, hilirisasi, pengamanan, terutama pangan kita harus kita amankan. Kita harus juga amankan pengelolaan air, karena dalam situasi global cukup mencemaskan, terjadi pemanasan sedianya pekerjaan untuk anak-anak kita semua, pendidikan bumi kita harus waspada. Juga kita harus hadapi tuntutan rakyat kita akan tersedianya pekerjaan yang layak untuk anak-anak kita semua, pendidikan yang layak untuk anak-anak kita semuanya, kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya sudah hitung, saya sudah lihat angka-angka, saya sudah bicara dengan pakar-pakar, kita mampu dan kita akan bangkit menjadi negara makmur. Karena itu, saudara-saudara, saya di sini ingin menegaskan kembali bahwa saya ucapkan penghargaan dan terima kasih saya kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun beliau 2 kali mengalahkan saya, tapi memang harus diakui insting politik Pak Yusril cukup tajam. Tapi itulah, walaupun saya pernah dikalahkan oleh Pak Joko Widodo, tetapi yang penting rakyat Indonesia yang menang, saudara-saudara sekalian. Dan dengan kenegarawanan beliau, dengan kepemimpinan beliau, dengan insting politik yang tidak banyak terdapat di elit Indonesia, begitu beliau kalahkan saya, beliau ajak saya untuk bergabung, untuk bersama-sama melayani dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan insting saya waktu itu mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu lama. Saya memutuskan untuk bergabung bersama Pak Joko Widodo demi masa depan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dalam perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh pecah belah lagi.
kita harus bersatu. Berbeda itu baik, di ujungnya kita harus bersatu dan bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda, di ujungnya kita harus bersatu, kita harus bekerja sama, tidak ada jalan lain. Saya di mana-mana bertekad untuk bekerja demi kerukunan. Persaingan politik itu adalah baik, tapi tidak boleh jadi permusuhan politik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar dari perkembangan negara-negara lain. Marilah kita lihat apa yang terjadi di negara-negara saudara-saudara kita. Lihat yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Libya, di Tunisia. Lihat, lihat. Kita tidak boleh perbedaan politik. Demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Jangan ikut-ikut demokrasi bangsa lain. Jangan ikut-ikut demokrasi yang caci maki, demokrasi yang menganjurkan kebencian, yang hanya mau menang sendiri. Tidak, semua partai di seluruh Indonesia terdiri dari patriot-patriot dan dari orang-orang baik. Di semua partai ada juga orang-orang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bekerja sama, marilah kita bersatu, marilah kita memikirkan rakyat kita, marilah kita bekerja untuk rakyat kita yang tercinta. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya merasa dekat dengan PBB, ya. Lahirnya tanggal 17 Juli 17 1 sama 7 8. Kebetulan saya ini selama hidup saya itu angka 8 selalu muncul. Sampai saya diberi sandi waktu di tentara, saya disampaikan sandi saya itu 08. Jadi tidak heran kalau walaupun pernah berpisah beberapa kali, tapi ujungnya di saat kritis PBB bersatu kembali dengan saya. Kemudian saya lihat ada angka 13 ya. Nomor urutnya 13. Jadi ada 2 angka dalam hidup saya. 8 dan 13. Saya dulu pernah menjadi komandan batalion 328. Batalion waktu itu batalion terbaik di Republik Indonesia. Pak Agus tadi juga lulusan 328. Pak Agus tadi ini jago perang. Jadi saudara-saudara, 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Jadi ada 8, ada 13. Tidak mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB, saya merasa nyaman, saudara-saudara sekalian. Itu kalau saya di PBB. Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana Gus. Jadi saya kira demikian, karena di sini nggak ada kopi, jadi saya persingkat aja pidato ini ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit lagi. Terima kasih Pak Yusril. Saudara-saudara, tadi kita bersatu
Dan di depan ini yang duduk ini adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Juga di sini putra putri terbaik. Dan itu yang kita butuhkan. Kita harus mempersatukan the best brains, the best and the brightest di Republik ini. Yang terbaik, yang terhebat di Republik ini harus kita persatukan. Jadi saudara-saudara, insya Allah pada saat dan kita bila mana kita nanti mendapat mandat, saya bertekad mengumpulkan putra putri yang terbaik di Republik Indonesia ini, saudara. Dan saya kira di sini Profesor Yusril sudah terbukti. Saya kenal beliau lama waktu kita masih muda, Pak Yusril. Masih muda. Waktu reformasi, ya, mungkin ada cerita-cerita yang tidak diketahui. Beliau salah satu orang kunci dalam reformasi. Dan apapun, beliau juga saksi. Prabowo Subianto, walaupun bagian dari Orde Baru, saya pun mendukung reformasi, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya, kita lihat dalam sejarah di dunia, saudara-saudara, mungkin satu-satunya tentara yang mundur dari politik secara sukarela adalah Tentara Nasional Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita keluar dari politik dengan sadar karena waktu itu kita mengerti Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Dan karena itu hubungan kita lama. Terima kasih Pak Yusril, insting Bapak jadi tambah semangat saya. Saya dengar beliau walaupun beliau Islam yang soleh, ya, kuat, tapi saya dengar beliau juga ada sedikit-sedikit apa itu hubungan-hubungan khusus. Katanya beliau juga suka samedi malam-malam. Habis sembahyang samedi. Jadi ya saya tambah semangat, terima kasih. PBB dan Profesor Yusril sangat berpengalaman mendukung capres yang menang. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya mau tutup dengan pantun. Mendayung sampan ke tengah samudra. Sampan didayung jangan sendiri. Orang pinter bernama Yusril Mahendra. Ayo kita berjuang untuk kemajuan NKRI. Pantun kedua. Makan sirih dikunyah sendiri. Sirih dikunyah sambil bertamasya. Hari ini PBB menyatakan dukung saya jadi calon presiden RI demi kemenangan rakyat Indonesia. Nah ini untuk semua. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Walau saudara bisa dapat banyak kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Alamannya sudah jelas kemana itu. Terima kasih Partai Buruh. Salam kepada Said Iqbal. Ya. Kawan lama dilupa jangan dong. Terima kasih.
Semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita sekalian dan semoga niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan saudara dan dukungan saya. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak Prabowo dan Bapak Yusril mengajak tokoh-tokoh nasional yang berada di baris depan untuk tampil.
politik dan stabilitas keamanan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang sini, saya mewakili Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan karena kita menerima undangan untuk menghadiri milad ke-25 dari PBB. Oleh karena itu kami sebagai sesama partai politik datang untuk bersilaturahim dan mengucapkan selamat atas milad yang ke-25 dari PBB. Tapi kalau PAN sekarang jadinya arahnya kemana? Seperti yang kami sampaikan dari awal bahwa PAN telah menawarkan cawapres kepada baik Pak Prabowo maupun kami dalam posisi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menerima kabar baik dari salah satu di antara kedua bakal capres tersebut. Ya, ini yang kami tunggu, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi dan kami berharap ya di dalam bulan Agustus, bulan baik, kita sebagai partai bisa mengumumkan siapa akan menjadi bakal capres dan cawapres dari Partai Amanat Nasional. Cenderungannya kemana, Bang? Cenderungannya kemana, Bang? Ya tentu demokrasi kita hormati, kita anggap bahwa PBB sudah melakukan proses ijtihad secara mendalam sehingga PBB bisa memutuskan. Saya kira dalam waktu dekat tidak hanya PBB tetapi partai-partai lain pun akan melakukan hal yang sama dan bisa juga melakukan deklarasi-deklarasi secara berkelanjutan. Cenderungannya kemana sih, Bang? Saya tidak mau mendahului proses, tentu kita menunggu sampai proses itu selesai. Dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, Pak Zulkifli Hasan, mudah-mudahan di dalam bulan Agustus yang akan datang, kita bisa segera menyampaikan kepada publik siapa yang akan menjadi capres dan cawapres yang akan diusung oleh PAN di pemilu 2024. Tepatnya tanggal berapa? Bulan Agustus kan masih panjang, nah jadi mudah-mudahan di dalam salah satu hari yang terbaik di bulan Agustus itu. Ya. Tentu kami menghormati kesepakatan yang telah dijalin oleh Gerindra dengan PKB. Tetapi kami sebagai partai tentu akan mengusulkan dan telah mengusulkan apapun keputusannya kami serahkan kepada koalisi KKIR bagaimana keputusannya Pak Prabowo, dan tentu Pak Prabowo akan berkonsultasi dengan Pak Muhaimin sebagai penggagas dari KKIR. Sudah ada komunikasi dari saya punya keyakinan bahwa para ketua umum sudah melakukan komunikasi dan hal itu tersebut telah terjadi. Ya, baik, terima kasih ya.
bercanda. Nempel. Ayo. Kabur dong. Udah jadi dong. Ih. Kesini nggak sih? Oh kesini. Kesini kok. Malah kesini anjir. Bang, Pak bisa mundur lagi, Pak. Bang, sorry. Boleh dilangkain aja nggak? Boleh dilangkain aja nggak nih? Ya, baik teman-teman media. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini calon presiden dari Partai Bulan Bintang sudah hadir. Tolong kamera siapkan, mic-nya diturunkan sedikit biar yang lain kelihatan ya. Pak Prabowo dengan aman damai bersedia diwawancarai ya. Silakan, ini ada Prof Yusril juga. Ya saya kira demikian. Saya sangat merasa terharu hari ini. Saya mendapat dukungan PBB Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dengan Sekjen Pak Afriyad Shanur telah menyatakan dengan dukungan semua daerah untuk mencalonkan saya sebagai presiden di Republik Indonesia. Jadi ini saya merasa sebagai tambahan kekuatan, tambahan kepercayaan, tambahan dukungan. Terima kasih. Ya, yang lain, terima kasih. Yang lain? Tadi ada banyak partai yang hadir di deklarasi itu, Pak. Bapak yakin partai-partai yang lain juga akan mendukung Bapak? Insya Allah. Saya kira demikian ya. Jadi kita yang penting kita bersatu. Kita nanti pun bertanding, kita bersaing dalam suasana demokrasi Indonesia. Ya, kita bersaing gagasan, kita bersaing pemikiran, program, tapi dalam suasana kekeluargaan, dalam suasana kerukunan. Pak, setelah dideklarasikan Pak, ada cawapresnya siapa aja Pak, nama-namanya bursanya yang akan masuk atau kriterianya apa aja Pak, nama-nama kandidat baca cawapres. Jadi saya kira ini bagian dari demokrasi. Ya, kita akan diskusikan terus. Kita ingin cari yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Ya. Berapa banyak Pak kandidat Pak kira-kira Pak? Seperti ini atau Gibran Pak, Pak Yusuf, ada peluang. Ya, kita akan lihat putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Bapak pertemuan PKB dan PDIP kemarin gimana Pak? Saya kira bagus. Semua pertemuan, semua komunikasi baik. Ya, tidak ada masalah. Saya, kenapa? Ya, kenapa? Tanggapannya seperti apa? Ya, Anda tanya Caimin dong, jangan tanya saya. Betul. Tapi di antara nama Caimin, Iya, apakah itu kode untuk menjadi baca cawapres atau seperti apa Pak? Kode, maunya kode terus. Oke, ya. Oke, terima kasih. Saya kan sudah katakan, Anda terima kasih. Kita akan bicara, kita akan cari diskusi. Indonesia itu bermusyawarah. Mantap. Ya. Komunikasi. Jadi tenang aja, santai aja, santai. Ya. Terima kasih. Oke, semua terima kasih. Prof Yusril silakan. Prof Yusril silakan. Pak Prabowo lagi ada acara Pak Yusril. Baik Pak, Pak memilih dan mendeklarasikan Pak Prabowo. Iya, ini pertama kali deklarasi terbuka ya kepada Pak Prabowo Subianto. Yang sebelumnya memang sudah dinyatakan didukung oleh Partai Gerindra dan PKB, tapi belum deklarasi.
Kali ini PBB mendeklarasikan sikap terbuka. Dan hari ini kita lihat Pak Prabowo hadir, Pak Muhaimin Iskandar juga hadir pada kesempatan ini. Dan ini sudah deklarasi terbuka. Jadi kalau Caimin itu men-challenge saya, katakan apa, mau menguji kesaktiannya Pak Yusril katanya. Siapa calon yang diprediksi akan menang? Saya mengatakan yang kami prediksi akan menang itu Pak Prabowo Subianto. Dan kami telah memutuskan untuk memberikan dukungan kepada beliau. Adapun mengenai pencalonan wakil presiden, saya pikir wajar saja kalau semua partai-partai yang mendukung beliau itu, yang sekarang ini baru ada 3, bisa 4, bisa 5, bisa seterusnya. Masing-masing partai itu juga mencalonkan siapa wakil presidennya yang diusulkan kepada Pak Prabowo untuk diputuskan oleh beliau. Nah, beliau mengatakan tadi bahwa akan dimusyawarahkan semua dan dipilih siapa wakil presiden yang paling kuat dan paling mampu untuk mendampingi beliau, dan saya kira itu harus dibicarakan nanti dari hati ke hati dari semua pimpinan partai yang ya, Pak Prabowo mengatakan itu wajar saja kalau masing-masing partai pendukung itu mengajukan calon wakil presidennya. Nanti beliau akan diskusikan, beliau akan bicarakan dengan masing-masing pimpinan partai itu untuk memutuskan siapa yang paling mungkin dan siapa yang terbaik menjadi calon presiden. Artinya nama Bapak masuk ke dalam kandidat Ya wajar aja. Ya kalau diminta ya insya Allah saya kerjakan begitu. Saya kira tugas-tugas ini penting ke depan. Ya, kira Pak Prabowo juga memang perlu didampingi oleh seseorang yang tentu bukan saja akan membuat beliau menang, tapi juga akan kalau sekiranya terpilih juga akan mendampingi beliau dalam menjalankan tugas-tugas bangsa dan negara. Ada deal politik nggak sih Pak? Gerindra dan PKB. Kita baru bicara dengan Gerindra, belum detail dengan PKB. Mungkin nanti atas inisiatif Pak Prabowo akan mengundang PKB dan PBB untuk kita berembuk bersama-sama. Kalau sekiranya ada partai-partai baru yang juga bergabung, ya tentu semuanya akan diajak untuk berunding bersama-sama untuk memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan juga sekaligus persiapan untuk kampanye dan lain-lain menghadapi Pilpres tahun 2024 yang akan datang. PBB sudah siap dengan itu. Nah, kalau sekiranya PBB diterima, yang dicalonkan oleh PBB sebagai wakil presiden, ya kita syukur alhamdulillah tentunya. Dan kalau tidak diterima, barangkali dipilih calon yang lain, ya kita terima dengan legowo ya. Nah, yang paling penting kita bersama-sama membangun satu koalisi, satu kekuatan politik untuk memenangkan Pilpres yang akan datang, yang sudah pasti sekarang calon presidennya Pak Prabowo. Pak, alasan Pak Jokowi sidangannya kenapa coba? Oh, lagi nggak tahu alasannya sih, memang lagi sibuk ya, baru pulang juga dari Cina ya. Dan ini kan sebenarnya saya kira sih memang lebih baik beliau hanya seperti tadi ya, bicara dalam konteks ulang tahun PBB, tapi tidak menghadiri deklarasi pencalonan presiden siapapun sebenarnya. Karena presiden kan harus berdiri di atas semua golongan. Apakah Jokowi tahu bahwasannya hari ini juga akan ada deklarasi? Tahu. Sudah. Dari deklarasinya artinya sudah sah bergabung koalisi. Oh iya ya. Sudah pasti. Terima kasih banyak. Ya. Alat live-nya.